Lukas. Diam sudah saya mah. Ayah bukan di bukan. Bukannya kau sudah selesai? Karena saat ini masih takut ada konflik batin. Biasanya kan kalau aku nggak ada pertikap tuh pada sakit, pada ini, pada jalan. Saya kan nggak bisa monitor dari satelit. Tapi kami tidak bisa tidur. Nah, Kami tidak bisa tidur. Kamu kirim ke saya. Atasnya kami kirim dulu. Jam-jam baru. aku nggak tahu apa yang semoga ada telat. Akan. Sudah berkomitmen ini nggak akan telat. Kalau kemarin saya terus saya mau kirim dia. Dari kami ketemu waktu segala sekolah. Kenapa selalunya? Mega baca. Kalah. Ada mas ganteng. Bukan bakso. Andre tuh di mana? Kamu jangan ada nama mas ganteng. Kenapa buka bawah? Konsekuensi Andre. Kalah. Jerawatan nggak? Kalah. Iya bebas. Andre baru ya. Baru ya. Ini panas sekali. Tidak berfungsi. Gak boleh. Orang mau ibadah kayak tapi tidak di atas tadi. Kami mencatat nama kok. Kan Bapak, kami mencatat nama. Kami. Ini air ada mulai. Kamu sama minum air ini penyakit kita. Cukup ada yang sakit. Pas. Padanya sih. Oh nyari Oh, nasi. Femi. Belum mandi ya? Aduh ini udah mandi nih, saya mandi dari sebelum itu. Iya si Femi nggak mandi ya. Dapat nih. Emang gerakannya cepet. Tapi nggak ada apa. Berarti ayah cocok pergi di got takut nyamuk. Gusiku sakit. Belum 5 menit lagi. Jam itu Jam itu ntar. lihat hajam ayah aja. Kan dari jam berapa? Kamu nyanyi? Emang jam berapa? Jam 9. Nah, ini masih 9 kan? Dia bilang jam itu telat. Saya mau sekarang lama ya. Belum susu buka besok mau buka. Mau kok? Sampai jam 10 kok kita. Kok sekarang kita masih ada tanya jawab, kamu masih ada singkat bersama. Mary ya? Masih ada ini. Tanya jawab. Start. Enggak, kami tuh baru tadi malam kan ada tanya jawab. Harus kan saya pergi Pray together. ayah ada tanya jawab ya. Ya udah mawar. Kok dia sambung? Sini lagi. Victoria. Aduh, Victor, memang masih ada capek di sebelah ya. Aku saing kemarin aku kita sempat sebenarnya ada dengan aku lulus aku. Kemarin aku ada jelasan sekali dengan kayak kata aku dan kalian suruh bapak. Jadi kemarin Belum disuruh nih. kalian sama sekali Belum disuruh. kemarin aku ada telat, aku ada telat. Sekarang nih nggak mau main Kamila
lari-lari katanya sih gara-gara mau gimana. Ih, berarti cinta mula-mula itu. Ada rock yang menuntun sampai berlari. Geser ke depan. Saya soalnya kalau saya baru kita itu Sakit tuh siku di situ. jangan aku terus mati. Sakit ya. Shalom. Di mana pada hari ketiga doa malam menyambut
tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus memahami bagaimana Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kami, bagaimana kami hidup selayaknya sebagai orang percaya. Oleh karena itu, hamba memohon urapan Roh Kudus akan kepada setiap kami ada di tempat ini. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, mengajari setiap kami, membuka hati kami, dan kami mau fokus ya Tuhan. Fokus hanya mendengarkan, belajar, renungkan, dan kami rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Please sit down. Good evening, everybody. Very good. How is your life today? Bagaimana hidupmu hari ini? Amazing. I'm happy. Very good. Good man. How is your life, Sandy? Never been better. Never been better. Never been better itu artinya hari ini lebih baik. But you didn't come to church this morning. Why? Because you want to come here now? Okay, good. Yes, that's right. I always speak English with Sandy. Ya. Jadi kalau kalian naik ke atas, kadang-kadang di atas itu udah kayak ruangan bule gitu. Ngomongnya bahasa Inggris. Dia pintar bahasa Inggris. Benar, dia pintar bahasa Inggris. Bilang atas Yerusalem. Oke, hari ini hari yang ketiga ya. Yes. Gak terasa ya? Iya. Hari yang Terasa. ketiga. But Rose, this is your first time ya? Hari pertama. Siapa yang ini hari pertama? Raise your hand. Oke, banyak juga. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi ya. Amin. Haleluya. Ya, hari ini temanya yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena kita membuat tema tuh tiap malam sampai 10 malam. Yang kita rindukan adalah bahwa selama 10 hari ini kita semakin memahami. Ya, mari dimulai dengan Associate Profesor Dr. Bernike Siombing ya, tentang janji Bapa. Kemudian saya masuk tentang rasa haus akan Roh Kudus. Kemudian malam ini juga puji Tuhan ya, kita ambil tema dari Kisah Para Rasul 2. Saya buat slide tapi tidak dalam bentuk PowerPoint, tapi my document, tapi mungkin bisa membantu. Sama-sama kita baca. Kalau bisa dibaca bagus. Ya, saya kira ya. Oke, 2-3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan pada Roh itu kepada mereka untuk Mengatakannya. Amin. Amin. Baik. Pertama kita harus memahami latar belakang. Ya. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Kira-kira jumlah mereka waktu itu menurut Alkitab di ayat-ayat yang lain sekitar 120 orang. Betul apa betul? Benar. Nah, dan yang 120 orang ini Alkitab mencatat adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Dan orang-orang cerdas. Barangkali mereka adalah orang-orang terpelajar.
orang-orang yang mengerti nubuatan. Ya. Mereka yang rajin baca firman, baca Taurat, baca kitab-kitab nabi-nabi. Waktu itu kan belum ada Alkitab. Tahu ya? Pada zaman itu belum ada Alkitab loh. Ya. Yang ada itu tulisan nabi-nabi. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lain, belum ada Alkitab. Ya. Nah, menurut saya barangkali 120 orang ini adalah orang-orang yang bertekun, sehingga mereka paham. Seperti kemarin pertanyaan Maria, apa mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Bagi sebagian orang tahu, yang belajar bertekun, yang dengar-dengar. Disinilah pentingnya seorang percaya itu sungguh-sungguh, tekun, serius, fokus, dan menjaga hidupnya. Saya mau kasih tahu, kalau orang tidak serius, tidak tekun, dan tidak menjaga hidupnya, jangan harapkan Tuhan berbicara padamu. Ya. Jangan, kamu akan halu. Ya. Saya puji Tuhan, saya bisa menangkap orang yang serius, karena dengan umur saya bertambah, saya langsung dapat firasat sebetulnya orangnya serius nih. Ini orangnya main-main. Ini orangnya cerdas. Ini orangnya, waduh, lamban. Ya, dengan umur saya sudah tahu. Dan saya sudah menilai selama hidup saya, orang-orang yang berhasil itu hanyalah orang-orang yang serius. Serius bukan berarti wajah kita jadi begini dulu. Kan, kita bisa friendly, kita bisa tertawa, kita bisa joke, bisa bermain-main, ya. Bisa santai, bisa menikmati hidup. Ya. Tetapi hati kita terarah hanya kepada satu tujuan. Sehingga mereka yang 120 orang ini benar-benar bisa bertemu. Ya, di sebuah tempat, dan mereka taat karena Tuhan Yesus berpesan kepada mereka. Karena setelah kematian, Tuhan Yesus kan masih hidup berapa lama lagi? 40 hari, ya kan? Tuhan Yesus masih hadir 40 hari. Dan ketika mereka kumpul, Tuhan Yesus masih bilang, kalian tunggu ya. Dan mereka tidak tahu, kita sekarang sudah tahu 10 hari lagi Roh Kudus turun, tapi kan mereka nggak tahu. Kadang kita kalau disuruh orang nunggu 1 jam aja udah bosan kan? Benar, udah 2 jam, baru 2 jam, baru 3 jam. Ini 24 jam. Setelah 24 jam tunggu lagi 2 hari, 3 hari. Nah, kadang ini mengajarkan kita pentingnya kita dengar-dengaran, sabar. Amin. Karena kita nggak sabar kan? Wah, aku maunya langsung cerdas, wah aku maunya langsung punya hikmat, wah aku maunya langsung bisa dengar suara Tuhan, wah aku maunya langsung tahulah semuanya. Oh, nggak bisa. Kita harus sabar, kita harus tenang, kita harus sungguh-sungguh. Saya setiap pagi ya, saya tuh baca Alkitab. Mungkin Pak Enos tahu kan, saya kirim kan. Itu ringkasan saya. Memang dibantu oleh aplikasi, tapi kan tetap saya baca, tetap saya pelajari. Terus kemudian saya buat ringkasannya setiap hari loh. Kemudian saya bacakan, saya kirim renungannya ke grup GSA sama grup yang ada di Siantar, tempat pelayanan saya. Dan itu menjadi disiplin bagi saya. Itu disiplin saya. Setiap hari saya melakukan itu. Kadang saya berpikir, kira-kira besok saya bisa nggak melakukan. Tapi ternyata itu saya lakukan dalam tahun ini mulai dari hari pertama sampai saya ingat. Ya, terakhir kemarin saya melakukan itu hari ke 137. 137 hari saya tiap hari melakukannya, tiap hari saya doa. Jadi kalau kalian di sini 4 tahun berapa hari itu? Tinggal hitung aja kan. 365 kali 4. Ya,
pernah hitung setiap hari apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian renungkan? Fokus. Sebenarnya tujuan kalian di sini adalah semakin mengenal Tuhan. Amin. Ya, ijazah itu akan datang dengan sendirinya kalau kalian fokus. Amin. Bukan mau cari ijazah di sini, tapi ijazah itu akan datang memverifikasi bahwa kalian sudah benar-benar belajar dengan benar. Ya. Nah, kita tentu harus melihat implikasi daripada kisah ini. Ya. Mereka berkumpul di sana dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Saudara, Alkitab itu ya membuat sebuah peristiwa, membuat setiap peristiwa itu mengingatkan mereka akan sesuatu. Jadi tidak ada setiap, misalnya kemarin tadi malam ya saya bilang, ketika orang Israel mengambil air dari sumur Siloam, kolam Siloam, kemudian disiram ke bait Allah, maka Yesus berkata, dari dalamku keluar air. Karena mereka tahu makna air itu. Demikian juga ketika angin datang, orang Israel mengerti, terutama yang 120 orang itu. Ya. Karena angin dalam bahasa Yunani pneuma itu berarti roh, nafas Allah. Jadi mereka yang tadi saya bilang 120 orang cerdas ini, yang orang tekun ini, mereka tahu bahwa itu Roh Kudus. Mereka tahu ini Allah, ini Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus pun sudah ada di Perjanjian Lama. Saya mau tanya kalian, siapa yang bisa jawab? Kepada siapa diberikan Roh Kudus di Perjanjian Lama? Coba, siapa yang mau jawab? Roh Kudus sudah ada loh di Perjanjian Lama. Jangan kita pikir Roh Kudus hanya ada di Perjanjian Baru. Roh Kudus sudah ada di Perjanjian Lama. Ayo anak teologi yang semester 4, masa nggak belajar sih? Hah? Mawar teologi? Hah? Teologi atau biologi? Jadi Roh Kudus ada, tapi hanya untuk raja, untuk imam, untuk pemimpin. Saul itu bisa memimpin karena ada Roh Kudus. Tapi kemudian Roh Allah dikatakan undur dari dia. Musa bisa memimpin karena Roh Kudus. Betul nggak? Jadi jangan kita berpikir Roh Kudus itu ada setelah pencurahan Roh Kudus. Salah. Roh Kudus juga dulu ada, tapi hanya bagi orang-orang tertentu. Dan mulai ketika Roh Kudus dicurahkan, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus. Amin. Heber, kamu percaya kepada Yesus? Percaya? Ronald, do you believe in Jesus? Yes, I do. How about you, Sandy? Yes. Do you believe in Yes, Jesus? of course. Of course, very good. Memang mudah bagi kita mengatakan percaya. Mudah, oh ya aku percaya. Karena percaya itu kan sebenarnya ada level-level. Percaya itu dalam bahasa Yunani apa? Loh, masa nggak tahu? Ini kan kita sambil kuliah loh ini. Saya memberi mata kuliah ini. Apa bahasa Yunani percaya? Pisteu. Pistis. Apa arti pistis, pisteu dalam bahasa Yunani? Nah, tetapi bukan hanya sekedar menggunakan pikiran, mengakui. Arti pisteu itu atau pistis itu kan mengakui, meyakini. Tetapi bukan hanya itu. Ada tambahan. Kita bukan hanya mengakui, tetapi mengikuti. Katakan mengikuti. Mengikuti. To follow. To be like. Menjadi seperti. Nah, orang hanya mau mengakui
rendah. Hanya mau mengakui, tapi tidak mau mengikuti. Tapi pisteo itu bahasa Yunani itu mengakui dan mengikuti. Maka kalau kita hanya mengakui, maka Roh Kudus pun hanya kita akui. Kita tidak akan benar-benar hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ketika mereka berkumpul melihat tiba-tiba angin, kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Api juga melambangkan hadirat Allah. Karena dalam Alkitab api sering berkaitan dengan kekudusan, pemurnian, dan manifestasi Allah. Seperti semak yang menyala, yang api di padang gurun, api di Gunung Karmel, dan kini api di ruang loteng Yerusalem. Mereka tahu ketika ada api, oh ini Allah. Itu. Bukan mereka lihat api, ambil air, ada api. Bukan gitu. Mereka tahu there is a presence of God, ada hadirat Allah. Ya. Mereka paham. Dan itu adalah penggenapan daripada kitab Yoel. Ya. Maka selanjutnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu bukan sebuah proses yang spontan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah, terutama murid-murid Yesus, mereka sudah mengikut Yesus 3,5 tahun atau 7 semester, ya kan? Benar juga di S1 ini ya, 7 semester teori terus praktek 6 bulan atau berapa? Teori 6 semester ya? 7 semester? 6 semester? Ya, itu Yesus juga mengajarkan teori 6 semester kali. Terus setengah 1 semester kemudian dia banyak praktek-praktek. Ya. Nah, jadi ini proses, bukan tiba-tiba mereka berkumpul, terus kepenuhan Roh Kudus. Mereka sudah belajar. Mereka sudah diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian mereka berkumpul di sana, ya. Dan sesudah Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan berani. Tadinya dia menyangkal Yesus. Murid-murid ketakutan, ya, tadinya setelah Roh Kudus, ya, mereka berubah. Mereka berubah. Kenapa? Karena ada kuasa dalam diri mereka. Ada kehidupan, ada power. Karena Roh lah yang memberi hidup. Roh memberi hidup. Hidupnya Allah. Ya. Nah, kalian ini di sini sedang proses belajar itu. Tentu bukan lagi dalam tahap menanti-nanti Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi segala sesuatu membutuhkan proses. Amin. Segala sesuatu membutuhkan level, membutuhkan tahap, membutuhkan pertumbuhan. Saya pun terus mengalami pertumbuhan. Semua kita harus bertumbuh. Semua kita harus masuk ke tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Saya berharap selama kalian di sini kalian menyadari itu dan mau dibentuk. Ya. Kalau kita memiliki Roh Kudus, saya mau kasih tahu sama kita semua. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita dianiaya, kita tetap kuat. Mereka kan dianiaya, tapi mereka tetap kuat. Kira-kira kalian pernah nggak dianiaya di sini? Belum. Hah? Mungkin ada bentuk penganiayaannya berbeda. Kalau mereka di sana dicekek lehernya, dibunuh. Cuman merasa doang. Kalau sekarang penganiayaannya pasti ada. Ya? Konsekuensi aja. Coba kalian renung-renungkanlah bentuk penganiayaan itu seperti apa di sini. Pasti ada. Mana Tiara? Kamu harus mengerti kamu bentuk penganiayaan itu. Apa yang menganiaya kamu? Aku
aku di sini. Kamu harus tahu. Medina harus tahu. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Amin. Amin bernike. Amin. Amin bernike. Haleluya bilang bernike. Aku kuat bilang. Angkat tanganmu. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Ternyata suaranya bagus ya. Merdu suaranya. Sampai Pak Bernike Sonting kirain kamu bisu loh. Ternyata begitu didengar suaranya bagus ternyata. Mana Samuel Siregar? Hah? Tidur? Kok bisa tidur ayah? Ayah, mau konsekuensi dia itu. Kucek dulu manusia dulu ya. Izin. Ini si Samuel bukan dianiaya dia, tapi dia menganiaya kita. Dia bukan dianiaya tapi penganiaya. Dia dianiaya saya. Saya sendiri dia tidur. Dia menganiaya saya. Jadi kalian jangan merasa dianiaya padahal kalian penganiaya. Kadang-kadang sering begitu, orang merasa korban padahal dia pelaku. Ngaku-ngakunya dia korban padahal dia pelakunya. Itu yang ketawa pasti pernah jadi pelaku. Oke, makna teologis Pentakosta. Penggenapan nubuat Yoel. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Akan dulu waktu Yoel dapat penglihatan Nabi Yoel. Allah berkata kepada Yoel, aku akan mencurahkan Rohku, kata Allah kepada Yoel, ke atas semua manusia. Karena pada waktu itu belum semua, hanya para imam, nabi, raja, dan utusan-utusan tertentu. Jadi kalau Allah dulu ingin mengutus seseorang, dia harus dipenuhi Roh Kudus dulu. Bukan Tuhan bilang, kamu pergi ke sana ya, Roh Kudus memberikan dia kemampuan. Tapi sekarang saudara, sekarang ini semua kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tetapi faktanya, bagaimana hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya mau kasih tahu, hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pasti hidupnya kudus. Amin. Amin. Dan hidup kudus artinya adalah hidup untuk kepentingan Tuhan itu. Bukan berarti kalau hidup kudus terus cuci tangan dulu. Kalau melihat dia nggak bagus tutup mata, bukan begitu. Ya. Bukan gitu hidup kudus. Kan ada yang agama mengajarkan itu. Baru menyentuh anjing dikit, kudus najis. Hidup kudus itu adalah hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Kalian kesini, kalau kalian katakan hidup kudus, maka kalian kesini untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk orang tua. Ya memang bisa dinikmati orang tua. Jangan kalian datang sini, aku harus selesaikan orang tua, aku bahagia. Waduh, rendah sekali seperti itu. Atau mungkin pacar, tenang ya bang ya, nanti ada di sini juga baik-baik sarjana. Bukan. Kalian di sini untuk Tuhan, amin. Itulah hidup kudus. Sehingga apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, baik kalian makan, kalian nyuci piring, kalian menyapu halaman, kalian lakukan itu untuk Tuhan. Itu arti hidup kudus. Amin.
Saya mau tanya si Pra dulu, apa itu hidup kudus? Saya baru jelaskan. Saya mau tanya di satu-satu. Kan capek juga saya terus yang ngomong. Habis itu saya tanya, Karina, apa sih Pak? Hah? Hidup kudus itu untuk Tuhan. Contohnya seperti apa? Kok dijabarkan sedikit? Nah, gimana kita mau memahami kalau kita tidak mengerti? Bantu Karina. Lebih mengutamakan Tuhan dan menjauh Tunggu dulu. Kita tengking dulu. Kamu tidur? Hah? Capek? Kamu baru mandi atau begini? Cuci doang. selamat datang. Baru bangun juga? Oke, Karina, continue. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya dan menjauhi larangan-larangan. Oke lah. Sekali lagi saya katakan, arti kudus, kados gitu loh. Itu kan berasal dari kados bahasa Ibrani. Apa arti kados? Tahu. Itu transliterasi. Itu transliterasi. Artinya kados bahasa Ibrani kemudian jadi bahasa Indonesia jadi kudus. Itu hanya perubahan morfem, perubahan suara. Itu bukan arti. Artinya apa? Hah? Itu padangan, itu bukan arti. Itu padangan, itu bukan arti. Hah? Itu dampak, bukan arti. Kekudusan. Hah? Kekudusan. Itu sama, tidak kata dampak juga sama. Tidak bercerai itu padangan. Kalian harus mengerti apa arti padangan, apa transliterasi. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Gimana itu? Iya, yang tadinya kamu hidup untuk dirimu, setelah kamu menerima Roh Kudus, kamu dipisahkan, kamu hidup untuk Tuhan. Itu artinya hidup kudus. Jadi tidak cukup dengan menjauhkan larangan, itu kayak muslim begitu. Insya Allah nanti kita kuat gitu. Arti hidup kudus itu adalah hidup kita dipisahkan, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Ya. Oh, tidak bercacat celah, itu padanannya. Itu kan berasal dari ketika domba-domba mau dikorbankan. Ketika domba-domba mau dikorbankan kan dicari domba-domba yang tidak bercacat. Karena mau dikorbankan, mau dikuduskan untuk Tuhan. Dari situ awalnya. Gak boleh ada yang bercacat. Kita ini semua penuh cacat celah kita ini. Benar. Siapa sih yang berani mengatakan dia udah sempurna tanpa cacat? Mawar, kamu sudah sempurna? Tidak ada cacat? Tapi kalau di mata pacar tidak bercacat. Itu gombal ya. Tapi karena kasih Kristus, karena Tuhan Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Amin. Tapi itu bertahap loh, bertahap. Ya. Jadi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan nubuatan Yoel. Karena pada waktu itu Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi semenjak
zaman pencurahan Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Ini yang terlambat ini. Apa bahasa percaya dalam bahasa Yunani? Gak tahu, makanya jangan terlambat. Baru pulang dia. Yang gak peduli mau baru pulang. Kalau dia tahu kan gak masalah. Tapi sekarang setelah kamu di sini jadi tahu. Amin. Gitu loh. Yanti, kamu masih sadar? Sama sering nanti main HP kamu sama. Tiara tadi udah mulai semangat wajahnya. Beri tepuk tangan dulu buat saya. Tiara. Kemarin kami berdoa untuk Tiara. Supaya dia makin semangat. Kalian harus beri dukungan sama Tiara. Amin. Amin. Ya. Wah, bagus. Ayo sama-sama kita katakan semangat Tiara. Semangat PPK. Kamu jangan cari posisi aman di sini. Di depan kau sama di depan. Sini kau sama. Nah. Depan lagi. Kamu juga Yanti jangan di situ. Depannya. Maju kamu. Ayo Yanti. Karena aku lihat tadi setan ada di situ membujuk-bujuk. Aku lihat tadi. Semangat Yanti. Aku lihat tadi tangan setan begini kamu tidurin. Tiara juga kamu jangan di bawah pohon itu. Pohon saya. Tadi aku lihat di bawah pohon itu ada tangan juga gini. Ada yang sabar. Terus ya. Mas kata saya. Oh bahasa roh. Bahasa roh sebagai tanda universalitas Injil. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa sebagai tanda. Kalau di Kisah Para Rasul, bahasa itu bahasa manusia, kan ada bahasa Mesopotamia. Ya, mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Ada berapa macam bahasa waktu itu yang ada di Alkitab? Siapa yang tahu? 3. Oh, 3. Nah. Kalian kayak dukun aja terlalu bahasa. Coba lihat Alkitabnya, coba lihat sekarang. Bahasa. Ada berapa bahasa di situ? Itu bahasa yang sekarang, bahasa yang waktu itu. Kamu bawa pulang itu bahasa Batak kalau begitu. Itu bahasa yang sekarang yang kamu bilang. Kamu ngarang itu lihat di Alkitab. Coba. 10. Lebih 10. 17. Coba baca. Itu ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Media yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Iya, karena mereka itu punya bahasa masing-masing. Orang Kreta punya bahasa, orang Arab, orang Pamfilia punya bahasa. Ibaratnya kayak sekarang. Ya, bahasa Nias beda sama bahasa Batak. Iya kan? Bahasa Alor. Betul nggak? Mana orang Alor? Hah? Apa bahasa Alor Roh Kudus? Sama. Apa bahasa Alor Roh Kudus? Pasti ada kan? Ada. Kalau ayah apa bahasa Batak Roh Kudus? Bahasa Batak. Ya. Tondi Porbadia. Itu ada bahasa Bataknya. Bahasa Nias apa Roh Kudus? Hah? Berapa bahasanya bahasa kampung Roh Kudus? Timon. Hah? Wisneno. Wisneno.
Kayak nama tukang jual es krim yang Wisneno ya? Emang benar itu? Sebenarnya benar. Tete manis. Samuel si Barani mana? Berapa orang dia dapat? 1 orang cukup aturan. Ya panggil dulu itu. Ayo, 1 orang cukup. Kalian terlalu sering saya lihat ke toilet. Asal saya ngajar terus tetap excuse me. Kenapa saya tidak pernah excuse me? Saya jadi bertanya gitu loh, kenapa orang ini toilet saya enggak? Sama aja saya rasa. Artinya waktu di Babel, menara Babel, bahasa memecah manusia. Waktu di Babel, tahu kan peristiwa di Babel? Apa itu Robinta? Peristiwa di Babel apa itu? Hah? Penyembahan. Nah ini memang ayat. Ini memang perlu ternyata yang seperti ini loh. Apa itu peristiwa Babel? Gimana kalian nanti mau melayani di lapangan? Berkhotbah apa? Itu Babel. Ya apa itu? Mereka memiliki satu bahasa. Mereka Memiliki satu bahasa. terus Lalu Tuhan memecah belahkan mereka. kenapa? Karena mereka ingin. Siapa di situ pemimpinnya? Oh, itu kurang tahu. Nah ini nggak paham berarti. Tidaknya kita. Wah ini dasar-dasar Alkitab pun kalian masih tahu apa peristiwa Babel? Bagus kalau orang tidak tahu. Tapi malamnya harus tahu ya. Kamu sudah mulai fokus terus ya. Betul lah. Kamu memang kalungmu memang hilang. Kalau nggak salah itu kejadian 10. Tolong yang mengambil kalung Samuel kembalikan ya. Pak, bukannya ada yang ngambil, dia yang salah letak. Kemarin aja di dapur tinggal. Dia bilang kemarin tinggal di sini. Intinya jangan sok tahu kalian. Saya yang minta bukan kalian kan. Memang tenggel ini orang ini. Tapi yang pasti bukan kamu jual ya. Kalah. Kau tidak mau. Oh, itu yang mahal itu dibelinya. Ada lapis emasnya itu. Ini ada emasnya. Waduh. Tang. Apa itu peristiwa Babel itu? Kayaknya harus tiap hari kita ketemu ini. Waduh. Udah sempat saya dosen teologi kalian habis kalian sempat. Benar, kalau saya mengajar mahasiswa saya harus benar-benar paham. Saya nggak mau hanya lewat begitu aja. Makanya waktu saya mengajar kalian bahasa Inggris, masa arti MRIS itu nggak tahu. Aduh. Karena kita memahami Alkitab itu harus paham butir-butir. Setiap peristiwa-peristiwa itu kita harus paham. Bagaimana Allah bekerja. Kita harus tahu itu. Bagaimana kita memahami terjadinya perpecahan bahasa dan pada hari Pentakosta tadi di Babel bahasa dipecah dan bahasa
memecahkan manusia. Sementara di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mempersatukan bahasa. Bagaimana kita memahami konteks itu kalau kita tidak tahu peristiwa Babel? Andre, coba jelaskan apa itu peristiwa Babel. Peristiwa Babel, pada saat itu orang-orang membuat menara. Ya, siapa pemimpinnya? Ini kurang tahu. Waduh, siapa yang tahu pemimpinnya? Nimrod. Nimrod. Oh, Nimrod. Nimrod yang mana, Pak? Soalnya banyak. Nimrod hari aja. Gimana sih berlanjut benar? Nimrod raja juga. Ya ada lah di kitab Kejadian. Yang ini kan Oh, kalian pula jangan baca di Kisah Para Rasul. Yang nggak ada. Bacanya di Kejadian. Aduh, pantaslah kalian baca di Kisah Para Rasul yang nggak ada. Iya ini benar Babel. Ya, dari sini udah dibaca gitu. Bisa ini jadi belajar Alkitab nih di sini. Lukas, kenapa Tuhan memecah bahasa pada waktu peristiwa Babel itu? Hah? Apa alasanmu mengatakan mereka tinggi hati? mereka ingin membuat menara yang sampai ke langit. Jadi mereka ingin bertemu dengan Tuhan melalui menara tersebut. Oh. Ada nggak itu tertulis? Mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Ada. Kamu pengarang sejati juga. Supaya mereka ini dikenal langit. Baca yang benar. Yang intinya mereka ingin membangun ya, nama mereka. Kan itu kita membuat nama bagi kita. Mereka mau membesarkan diri. Maka Tuhan gak suka melihat orang-orang yang mau cari nama, ya, carnam atau carmuk, ya kan? Cari muka, biar kelihatan aku paling baik, paling rajin, paling hebat. Tuhan gak suka yang seperti itu. Carmuk ya. Itu yang bermuka dua. Di sini nggak ada carmuk kan? Nggak ada ngaku maksudnya ya? Ya Pak. Yang ada bermuka dua, Pak. Saudara saya. Jadi di Babel bahasa memecah manusia. Ini kita harus pahami ya, makna daripada pencurahan Roh Kudus itu. Kenapa dipecah bahasa? Karena dulu mereka mempunyai, kalau di Alkitab dikatakan mereka mempunyai logat yang sama, bahasa yang sama. Bahkan logatnya sama. Bahkan di Alkitab dikatakan apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil. Jadi jangan kalian berpikir kita berhasil kalau hanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan tenaga pun kita bisa berhasil. Benar. Ya. Jangan tertipu dengan bahasa kita berhasil kalau mengandalkan Tuhan. Baca itu kisah Babel itu. Itu makanya Tuhan hancurkan. Karena mereka pun bisa berhasil kalau mereka bersatu. Itu buktinya, lihat, dia tidak pernah memuji Tuhan, tidak mengenal Yesus, bisa dia hidupnya kaya, betul nggak? Usahanya bisa lebih maju. Karena dia rajin. Yang orang Kristen malas. Dia pun katakan, aku mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tapi malas, tidak kreatif, ya gagal. Ya kalau hanya kriteria keberhasilan duniawi. Tapi kita mau berhasil menurut Tuhan, amin. Kita mau berhasil menurut Tuhan. Dan kalau kita mau berhasil menurut Tuhan, maka kita harus mengerti bahasa Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Dan itu yang tujuan daripada Roh Kudus, mempersatukan bangsa-bangsa melalui Injil. Kamu pakai bahasa apa, Lina? Bukan di rumah, di kampung. Bahasa Nias. Kamu Bintang? Hah? Bahasa Batak. Nias sama Batak mungkin masih ada lah mirip-mirip ya.
Buktinya, Ina Ama. Saya tahu. Masa Batak itu? Ada sedikit-sedikit. Sedikit-sedikitnya. Ada dikit-dikit. Kan? Mondri, Maridi. Siapa Mondri? Noah. Hah? Noah. Ah, Mondri kan Maridi. Mangga, mangga. Mondri, Maridi. Mangga, mangga, mangga. Mangga. Memang orang biasa nggak mau mengaku Batak dia. Kamu jangan begitu. Nanti terjadi perpecahan lagi di sini. Harus ada Roh Kudus di sini supaya kita bersama. Tapi akhirnya kita dibatasi oleh waktu. Amin. Nanti kita lanjut lagi. Nanti ada Baru aja Mas ini. Dari tadi kau nggak serius. ada semangat. Dari tadi nggak serius. Baru Bisa kan udah 3 hari loh. Seperti ini enak kan? Kita menyembah Tuhan bebas ya kan? Enak loh. Habis itu Dengan latihan. firman. Iya kan? Oh, haleluya. Kita berdoa supaya terjadi. Enak kayak nggak dong. Ya, di tempat ini Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tempat ini. Amin. Amin. Kita dilepaskan. Oke, kita bangkit diri. Ayo, yang main gitar. Mana bintang? Itu ini zaman ini bener. Bintang. Paketmu datang. COD. Ayah. Hari Selasa siapa jadwal? Ayah. Naik. Bukan yang korban. Hari Senin siapa ya? Ayam. Masih aku. Karena Selasa nggak bisa ayah ya. Siap. Pakai COD sekarang. Iya. Saya babat. Iya. Itu. Udah itu. Itu kata si Doni sih. Maksudnya Pakai COD bisa. dia bisa pergi kan? Ayo nanti Balik kita masih latihan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah ke tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan Tuhan. Saya minta semua kita serius, kita sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Bagaikan tanah kering Ini pengakuan kami ya Tuhan. yang merindukan air. Basahilah setiap hati kami, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Demikianlah jiwa Ya Tuhan, boleh mengawali. usahakan Rindu selalu. ku rindu selalu
kumpul biasa-biasa pada kesempatan ini. Ini adalah cara Tuhan memulihkan kita. Memulihkan saya, istri saya, keluarga saya. Saya juga perlu terus dipulihkan Tuhan. Ya. Karena kehendak Tuhan adalah kita harus menjadi seperti Kristus. Kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita, yang akan membuatmu pintar, membuatmu cerdas, membuatmu rajin, membuatmu kudus, membuatmu membenci dosa, membuatmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, membuatmu sukacita, membuatmu mengerti tujuan hidupmu. Tanpa Roh Kudus kita akan kacau. Kita tidak tahu arah kemana kita akan pergi. Kita akan berjalan seperti menelusuri gang yang gelap. Kita akan meraba-raba. Tapi Roh Kudus akan menuntun perjalanan kita, perjalanan saya, perjalanan saudara. Sehingga apapun yang terjadi, ada gangguan, ada badai, ada gelombang, mungkin kita direndahkan, dihina, mungkin kita dimarahi, dianiaya, kita tetap teguh, kita tetap Tuhan. Biarlah di malam ketiga, malam keempat, malam kelima kita seperti mengalami jamahan Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan melihat sesuai dengan pujian kita, Roh Kudus mengalir di tempat itu. Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir ke dalam hatiku, ke dalam hatimu. Seperti air yang terus mengalir, membasahi jiwamu sehingga tidak kering. Tanah yang kering tidak akan bisa dihidupi oleh tanaman. Tapi ketika hujan datang, akan mulai tumbuh rumput-rumputan dan berbagai tumbuh-tumbuhan. Demikian juga jiwa hati yang kering tidak akan muncul kehidupan roh, tidak akan ada buah-buah roh. Hari ini kesempatan bagi kita semua. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hingga hidup kita tidak lagi kacau, perasaan kita tidak kacau seperti yang terjadi di Babel. Hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita kesatuan hati, kesejukan jiwa. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami, atas pemimpin kami. Kami rindu Tuhan, keluarga maupun Moses, anak cucunya, terus Tuhan pimpin dengan Roh Kudus, boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat, dan setiap usaha yang dikerjakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Biarlah STT KSM Tuhan pakai untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Kasih Bapa yang baik. Mari angkat tanganmu saudara. Terimalah berkat, yaitu kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Anak Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, God bless you. Halo Samuel. Oke ya. Oke, saya kasih waktu karena saya juga ada kerjaan, saya ada tugas. Saya kasih 5 menit kalau ada pertanyaan, atau 10 menit nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Ya, silakan dulu. Ini ada sesi tanya jawab. Bentar ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti ditanya. Kemarin ada pertanyaan loh dari Ya, pertanyaan yang bagus kemarin.
Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ada? Kalau tidak ada, berarti ada dua kemungkinan. Kalian benar-benar mengerti atau kalian benar-benar tidak mengerti. Ya, kalau tidak ada berarti saya yang tanya, satu-satu yang jawab. Aku deh. Oh ya. Tadi kan Pak, kita harus membetul-betul Tuhan. Terus pada saat Tuhan Yesus naik ke surga kan pada saat dia bangkit, dia hidup 40 hari lagi di bumi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu tercurah pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus naik ke surga. Karena tadi saya baca nggak ada ayat yang spesifik menjelaskan hal itu. Yaitu disertai dengan tanda-tanda tadi. Setelah ada tanda lidah api dan angin, kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu Kisah Para Rasul 2 itu ayat 2 sampai 4. Itu tanda-tanda itu, dan mereka sudah punya konsep, punya pemikiran. Bicara angin, bicara api itu adalah Allah, Roh Allah. Sehingga setelah itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka bukan hanya berbahasa lidah, tetapi mereka juga punya keberanian. Tadinya mereka pengecut jadi berani. Berani menyampaikan firman, berani bersaksi. Karena pada waktu itu kalau orang mengaku dia Kristen dibunuh. Pada waktu itu. Terus Pak, tanda-tanda itu terjadi pada hari yang sama ketika Roh Kudus itu dicurahkan atau pada bertahap? Dimulai dari disitulah awalnya. Ia di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 itulah awalnya. Setelah Tuhan Yesus naik? Iya. Berarti itu tanda-tandanya bertahap. Selanjutnya ya sampai sekarang Roh itu bekerja. Maksudnya tanda-tanda yang sebelum Roh Kudus tercurah? Ya tidak ada. Mereka tidak ngerti setelah datang angin dan api itu. Mereka dikatakan kepenuhan Roh kan? Berarti kemungkinan pada hari yang sama ya tanda-tanda kayak angin itu. Iya pada hari itu, hari ke-10 itu. Tiba-tiba mereka dengar tiba-tiba angin dari surga kan dari langit. Tiba-tiba mereka kan ada gambarnya itu api di kepala mereka. Dan semenjak itu mereka kepenuhan Roh. Mereka mulai ngomong yang tadinya di situ ada orang Mesopotamia, kok dia bahasa aku ya? Ibaratnya ke dalam konteks sekarang tiba-tiba Samuel jadi bahasa Belanda. Di sini ada orang Belanda, ada orang Inggris, ya. Si Erna jadi bahasa Jerman, kira-kira begitu. Dia dengar orang ini. Akhirnya mereka bersatu. Gitu. Kan itu kata Alkitab, saya bukan kata saya, kata Alkitab. Dan semenjak itu Petrus berkhotbah, sekali dia berkhotbah 3.000 bertobat. Karena ada kuasa Tuhan. 3.000 khotbah, dia khotbah tanpa panitia KKR, tanpa sound system, tanpa konsumsi. Kalau sekarang buat KKR, buat panitia dulu, repot. Ini tanpa panitia, langsung Roh Kudus jadi panitia inti. Ya, sekarang udah banyak panitia habis miliar-miliar, satu nggak bertobat. Malah panitia yang korupsi. Itu dahsyat kan? Coba khotbah di depan 3.000 orang tanpa sound system. Pasti ada Roh Kudus yang bekerja buat suara bergema. Sekarang aja kalau kita 1.000 orang kumpul, pasti yang ada apa-apa mana nih mah gak kedengaran. 3.000 orang bertobat. Nah itu terjadi karena Roh Kudus. Apa yang mau kamu tanyakan? Nanti aja Pak Secara spesifik. Tapi saya coba membantu untuk yang nggak tahu nih saya nangkap nggak sih pertanyaan daripada Karina. Jadi sebenarnya ini kan peristiwa ketika Yesus, maksudnya setelah dia mati, bangkit, terus masih bersama-sama 40 hari, dan setelah itu dia naik. Nah setelah Tuhan Yesus naik ke surga,
Dan dia kan menjanjikan Roh Kudus kan, menjanjikan Rohku akan kucurahkan kepada kalian. Nah, pada saat itu umat atau orang-orang menanti-nantikan kedatangan Roh itu, dan makanya firman Tuhan katakan setiap malam mereka berdoa gitu. Setiap malam mereka berdoa di Yerusalem menantikan janji itu. Jadi seperti yang disampaikan itu kan, mereka di loteng di Yerusalem, mereka berkumpul berdoa, dan setiap malam mereka mengalami Roh Tuhan dengan berbagai macam gitu loh kan. Ada yang mereka berbahasa roh, ada yang mereka yang bisa bernubuat, ada yang mereka bisa ada penglihatan kalau firman Tuhan kita baca. Nah, disitulah dicerahkan. Dan kenapa 10 hari 10 malam itu ada kalender Yahudi atau apa namanya? Kenapa ya? 10 hari. Ya Mungkin memang ada hari Pentakosta. itu memang penggenapan karena pas hari ke-50. Nah, Hari ke-50 itu kan itulah Pentakosta. tepat di maksudnya setelah 10 hari udah dia naik, setelah 10 hari itu maksudnya kalender orang Yahudi itu adalah hari Pentakosta gitu loh. Makanya Pentakosta itu kan artinya 50. ya, jadi makanya dianut doa 10 hari gitu. Bukan berarti oh ternyata mereka menantikan Roh Kudus itu cuma 10 hari, bukan. Dan 50 hari itu ya, itu peringatan ketika bangsa Israel keluar pembebasan dari Israel. 50 hari setelah mereka buat pesta. Karena di situ juga mereka menerima Taurat. Menerima Taurat. Nah, orang Israel menerima Taurat, orang Perjanjian Baru menerima Roh Kudus. Itu yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Ya. Kalau dulu Taurat tertulis di batu, di loh batu, sekarang tertulis di hatimu. Itulah yang disebut dengan hati yang baru. Ya. Karena hati yang baru itu ada firman di dalam hati kita. Gitu. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Ini memang butuh waktu untuk memahaminya. Gak apa-apa. Kulihat matamu penuh dengan. Pertanyaan kedua sih, tapi nanti aja Pak. Ada yang lain? Tapi kalau memang pertanyaan kamu Sama Karena berarti. Iya. itu buru-buru. Mas Bapak masih buru-buru. Nah, kalau nggak ada soalnya Iya, jangan Tadi lama. waktunya 5 menit. Oh. Nggak, kan saya bilang 5 atau 10 menit kalau ada. 10 menit. Apa-apa? Terus Pak, tadi kan sekitar 120 orang yang berkumpul di situ. Terus ada yang mengatakan mengapa mereka berbicara dengan bahasa kita, berarti lebih dong dari 120 orang yang Bukan, kan ada orang-orang yang menyaksikan. menyaksikan. Iya, menyaksikan. Jadi mereka berada di situ ngapain? Kan pesta, Itu kan merayakan. Merayakan hari ke-50. Iya. kenapa mereka nggak berbahasa roh kalau mereka berada di situ? Karena kan untuk Enggak, sebenarnya bukan bahasa roh. karena untuk semua orang kan tadi. Bahasa asing. Kisah para Rasul beda sama Korintus. Di Korintus baru berbahasa lidah. Kalau di Kisah para Rasul bukan bahasa lidah, berbahasa asing. Tapi maaf Pak, tadi kan ini kan pencurahan Roh Kudus. Tadi kan penjelasan Bapak kalau di perjanjian lama itu hanya untuk orang-orang tertentu. Iya, iya. Tapi kalau sudah di perjanjian baru untuk semua orang. Iya. Berarti orang yang menyaksikan itu mereka tidak menerima Roh Kudus. Mereka tidak berbahasa asing. Kalau mereka percaya sama Yesus, kan ada yang hanya menonton. Ada yang nggak percaya. Ada yang nggak percaya. Berarti nggak semua orang Pak. Iya, memang nggak semua. Sama dengan sekarang, yang mengaku Kristen pun belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Oh berarti Iya. mereka tidak menerima yang. Ya enggak semua dong, hanya orang-orang yang percaya, Yang sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Muslim aja belum percaya. Maaf ya, kalian ini pun belum tentu semua serius. Yes, betul. Tapi kita berharap, kita berdoa semua kalian serius. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Samuel. Oke. Ya. Saya percaya nih Samuel ini akan serius. Yes. Bangkit ke hari. Lihat murid Yesus 12. Satu gagal. Tambahin ini satu Pak. Sudah Yesus sudah gurunya. Maka semua kita harus serius, harus berjaga-jaga. Amin bernike. Ya. Gitu ya. Apa sih? Masih ada waktu lagi, nggak apa-apa. Bintang, you have question? Let's start. Maria lagi.
Begini ya, kekristenan itu banyak aliran. Ya. Kalian juga belajar nggak tentang berbagai aliran dalam kekristenan? Hah? Ya, mulai dari Katolik Roma, kemudian Ortodoks Timur, ya, kemudian Reformasi, ya. Kan ini masa Reformasi sinilah terjadi Protestan. Kemudian Pentakosta yang terakhir. Dan setelah Pentakosta ini pun ada lagi gerakan-gerakan pembaruan karismatik. Ya. Nah, kaum karismatik, kaum Pentakosta itu adalah orang yang mempercayai dengan karunia-karunia. Saya pernah baca buku Stephen Tong. Dia pernah diminta khotbah di sebuah negara yang dia tidak tahu bahasanya, tapi menurut mereka Stephen Tong berbicara bahasa mereka. Dan Stephen Tong percaya itu adalah Roh Kudus. Saya pernah baca buku Stephen Tong. Karena Stephen Tong tidak percaya bahasa roh yang dipakai orang karismatik itu. Sikara bala nggak percaya Stephen Tong itu. Ya. Sandal lama Stephen Tong nggak percaya itu bukan bahasa roh. Tetapi orang Pentakosta percaya bahwa itu bahasa roh. Kita harus memaklumi ada berbagai aliran. Bagi saudara-saudara kita yang alirannya itu, ya kita patut menghargai. Kita jangan mengatakan, oh tidak ada, nanti berdebat, tidak ada gunanya. Saya bersahabat dengan pendeta karismatik. Ya, teman-teman saya banyak orang karismatik. Ada orang Protestan, ada orang Ortodoks, ada orang Katolik. Saya menghargai. Bagi mereka, kalau sekarang nih ya, kalau di aliran Pentakosta nih, orang ini udah ribut ini. Kursi goyang-goyang, habis pencurian 10 hari, banyak patah-patah kursi. Ada yang mengalami itu. Nah, coba jujur, ada nggak yang pernah melihat begitu? Melihat atau mengikuti? Merasakan. Itu kaum aliran karismatik. Dan kita di STT ini kan sebenarnya ini interdenominasi. Kita juga sebenarnya tidak menolak karismatik. Tapi Opung saya lihat secara pribadi dia lebih ke Injili. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya, Marin? Nah, makanya harus memahami apa sih arti dipenuhi Roh Kudus itu. Kan tadi saya katakan, apa bagi kita sekarang? Bagi kita harus paham sejarah, harus paham konteks. Sekarang kan kita tidak mungkin harus ada api baru percaya ada Roh Kudus. Ada angin. Nggak boleh dong seperti itu. Betul nggak ya? Bukan seperti itu lagi, dan bukan harus ada kebahasan kita seperti itu. Buktikan dengan hidupmu, kekudusanmu. Apa arti kudus tadi? Dipisahkan untuk apa? Untuk Tuhan. Kalau kamu di sini untuk Tuhan, udah kamu kepenuhan Roh Kudus. Iya, itu artinya. Tapi kalau kamu di sini ternyata untuk menyenangkan mamaku, untuk menyenangkan aku pengen lo suka aku jadi sarjana. Itu kamu bukan untuk Tuhan, itu untuk dirimu. Pasti kamu belum kepenuhan Roh Kudus, kamu masih kepenuhan rohmu. Jangan-jangan roh halus. Sesederhana itu. Karena arti kudus itu dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Ya, maka Paulus berkata, baik kamu makan, baik kamu minum, atau apa saja yang kamu kerjakan untuk kemuliaan
nama Tuhan, di mana itu tertulis? Kolose. Bagus, kamu udah ada usaha, bagus. Iya, Hah? tapi di Kolose ada yang mirip kayak gitu, Pak. Yang apa? Mirip. Yang kalau berbuat perbuatan seperti itu Tuhan. Atau coba harus dapat ayatnya di mana itu? Filipi Hah? Dari kayak apa? Itu aja kalian tahu ayat itu. Apa tuh? Baik kamu makan, minum atau apapun yang kamu lakukan, Hanya untuk kemuliaan Tuhan. kamu melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Korintus. Korintus. Iya. Belas. Cuma dia di Korintus berapa? Korintus 3. Di Korintus berapa? 1 atau 2 Korintus? Satu. Itu ayat yang harus kalian hafal, yang harus kalian tahu. Samuel, berapa ayat? Ada di handphone kita. Bagus banget. Siapa yang berdapat? Itu ayat yang harus kalian. Lina berapa? Rose. 1 Korintus 10 ayat 31. Ah, Dan ChatGPT. coba Karlina baca. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu. Jadi dia sudah melakukan apapun yang dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan harus bahasa roh, harus nubuat atau mujizat-mujizat, bukan itu. Hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Melalui perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu, pelayananmu, nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita marah-marah, kira-kira Tuhan dimuliakan nggak? Tidak. Kalau kita menghina orang, kira-kira? Tidak. Kalau kita malas, Tidak. kalau kita nggak ngerjain PR, Tidak. nggak ngerjain tugas, Tidak. kalau kita terlambat, Tidak. tapi kalian begitu nggak? Tidak. Benar, yang nggak ada yang terlambat ya, tadi aja ada yang terlambat. Oke lah, demikian dulu ya, kita masuk dulu ke 9. Thank you ayah, see you again tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you, See you next time. Love you, sir. Ya, shalom. Ya. Tempat minum pun Jadi Mimbar. Imbah. Oh, di bawah mimbar. Oh, ini Pak. Jadi besok masih ada ya? Masih. Selasa ya? Betul. Pak. Shalom. Shalom. Ini saya nggak tahu nih gimana yang pada pulang tidak bergabung. Oh iya ada. Ya. Dari tadi siang ya, dari tadi Adik saya. Ya, kami udah capek. Kami juga capek. Kita mau latihan sebenarnya. Tapi ada semua yang makasih ya. Kami cuma Kami Ya. ada like, comment, dan subscribe. Ya. Iyalah, karena ayah yang sila komen enggak. Julianto. Kalau kamu nggak balik, Kami capek. pengumumannya udah loh. Tunggu. Yang hadir ini Dapat reward. nggak ada reward. Jadi kalau semester 2 sebenarnya udah latihan, udah bisa mereka. Yang ini kalau mau latihan sampai jam 9, besok nggak usah ikut, atau besok kayaknya yang semuanya wajib sampai jam 10. Kami Bisa kan aja. kami kan kemarin surat latihan hari Jumat. Ayah janji tadi. Iya. Ada Pak. Tadi kami Ya. Kalian yang sekarang besok tapi kita nyanyikan dulu sekali. Oke, baik. Oke, tapi Tulis nama ayah, tulis nama. Enggak yang nggak ikut. Besok tapi sekarang ikut dulu. Soalnya mereka cuma sekali lewat, sekali lewat. Oke, sekali ya. Besok kami ingat dari latihan awal. Nggak usah
sirna sekarang menjadi keberanian. Bahasa kasih yang suci membawa kesaksian. Oh, si Samuel Siregar bawa HP. Terus memenuhi dengan setiap hari. Bukan lagi sedih tetapi pendapat sukacita. Ketakutan telah sirna sekarang menjadi keberanian. Bahasa kasih yang suci membawa kesaksian. Hari Pentakosta telah tiba, janji Tuhan digenapi. Roh Kudus memenuhi, menyucikan setiap hati. Bukan lagi sunyi tetapi hati Pentakosta sukacita. Saat Kudus datang mengungkapi surga. Hati kami menyala memberitakan kerajaannya. Kudus kuat kasih, kamilah berjuang iman sesungguhnya. Pentakosta selalu menyalanya. Membakar hati dan mencucikan jiwa. Kudus turun membawa kasih karunia. Jadikan kami murid dan saksi di dunia. Bukan lagi sunyi tetapi Kita mau akapela dulu. Liriknya aja lirik-lirik. Iya. Liriknya aja lirik-lirik. Supaya yang semester 4 dan 6 sedikit tahu. Kalau semester udah hafal mereka. Mewah kan kata. Ayo sudah pulang. Tapi diragukan sama si Regar, si Hebe. Pancing kajo. Katanya. Oke, kita satu lagi. Oke. 1, 2, 3, go. ketakutan telah sirna sekarang menjadi keberanian.
dulu baru nanti disuruh pulang. Silakan duduk. Kalau nggak duduk kan itu salah. Silakan duduk di kantor kalau nggak sudah bangun. Kenapa Bapak? Mana itu sudah mau? Apa kau berdua di sini? Ya. Pakai kacamata biar dia tahu. Apa ini? Gila juga. Di kantor kamu duduk deh. Kamu lihat siapa terlambat. Ayah muda. Ayah muda, ayah muda. Tunggu dulu. Kapan ada snake? Itu kayak gini. Ngasih rambut ini. Kasih suspensi dia. Saya baca dulu ya. Siapa yang belum? Stop kita. Lukas di Stop baca. itu kita mau dengar. Saya baca dulu. Ada yang ikut ibadah 1705-2026. Samuel Siregar, Taman Letelina, Victoria Melina Yusni, Tiara Yanti Christine, Tino Marin Betty Femi, Bernike Maria Gendi, Bintang Citra Andre, Lukas Eldon Mawar, Ronald Heber, Budato Erna. Talina, Eji. Bonus ada. Ya ada perusahaan kita. Ada tadi ayah. Ada ya. Talina, Eji. Ayah muda. Ayah muda. Ayah muda. Ayah muda. Nggak ada. Benci Karina Erna dengan Mas Heber, Ronald Mawar, Erna Lukas Andre, Citra Bintang, Dewi Maria Bernike, Femi Betty Marlin, Tini Christine Yanti. Oh Yanti ada juga ya? Yang tidak nyantok. Nggak ada. Ada dia. Yanti Tiara Yusni, Melina Victoria, Citrina Kamak sama Siregar. Siapa lagi? Nggak ada. Enggak ada. Tadi kan habis ini. Itu cuma ada ayah. Enggak, tadi dia udah izin terus dia pergi. Berarti besok dia ikut lagi. Sudah ada lagi? Habis dari sini nggak ada lagi loh. Yang ikut ibadah. Yang ikut latihan aja yang ikut. Oke, para